Oke, perhatikan baik-baik. Untuk membagikan lokasimu secara cepat, klik iMessage, lalu ketik I am at. Klik spasi hingga muncul pilihan current location atau lokasi saya saat ini di bagian atas keyboard. Kamu nggak perlu repot-repot nge-scroll dan screenshot laman web panjang. Cukup dengan satu klik juga bisa. Buat screenshot seperti biasa. Lihat icon halaman di sudut kiri bawah itu kan? Buka aja, geser dari mode screen ke mode full page, lalu klik done. Dengan langkah ini, kamu bisa menyimpan PDF ke file. Wah, mantul! Mau tahu caranya ngambil screenshot di iPhone yang nggak pakai ribet? Ketuk aja bagian belakang ponsel dengan jari. Masuk ke Accessibility, Touch, dan Back tab. Kamu juga bisa menggunakan fitur ini untuk memilih berbagai opsi, mulai dari screenshot, mute, home, lock screen, dan masih banyak lagi. Ponselmu juga punya triple tap yang dilengkapi dengan sejumlah fungsi serupa. Jangan buang-buang waktu deh saat kamu mencari situs web. Tahan aja tombol titik di keyboard sampai muncul shortcut. Akan ada pilihan ada .com, .org, dan masih banyak lagi. Fungsi kamera roll nggak cuma buat nyimpen foto anabulmu yang lucu loh. Klik select di sudut kanan atas, lalu pilih foto yang kamu perlukan. Di sudut kiri bawah akan terlihat icon kotak dengan panah. Klik aja. Gulir ke bawah, lalu pilih. Duplikatkan, jadikan sebagai wallpaper, atau mungkin sembunyikan, biar nggak dilirik sama orang kepo. Untuk ngumpetin foto, kamu juga bisa memotongnya ke ukuran minimum. Kalau kamu perlu melihatnya lagi, kembalikan ke ukuran aslinya. Gak perlu panik gitulah, coba pakai trik ini. Masuk ke Settings, Privacy, Location Services, lalu gulir ke bawah. Klik System Services, dan pilih Significant Location. Ponselmu tahu lokasi rumahmu, kantormu, supermarket favoritmu, dan tempat lain yang sering kamu kunjungi. Kalau semua ini bikin kamu gak nyaman, ya udah, matiin aja. Untuk menyalin teks, sorot lalu geser dengan 3 jari. Nah, untuk menempelnya ke dokumen lain, geser dengan 3 jari lagi. Kalau kamu masih bingung dengan cara menggulir 3 jari, mau nggak ditutorin setelah kelas? Untuk memilih sejumlah pesan di mail kamu, geser dengan 2 jari. Gampang aja kok. Kamu juga nggak perlu aplikasi tambahan untuk memindai. Tinggal ketuk dan tahan icon catatan, lalu pilih scan dokumen. Ambil fotomu untuk menyimpannya sebagai PDF. Kalau kamu mau mengedit warnanya menjadi berwarna atau hitam putih, masuk ke pengaturan. Gambar catatan juga bisa bagus kok, meskipun kamu nggak punya stylus. Setelah menggambar, tahan sebentar dengan jari. iPhone akan secara otomatis membuatnya lebih bagus. Tuh kan, nggak ada lagi mencong-mencong. Untuk mengatur timer, ketuk dan tahan tombol timer. Tombol ini bisa kamu akses dengan menggeser ke atas dan masuk ke menu akses cepat. Akan terlihat skala waktu yang bisa kamu geser. Sayangnya, timer ini cuma bisa diatur dalam rentang 1 menit sampai 2 jam. Kamu juga bisa menggunakan tips ini untuk mengatur cahaya senter. Ketuk dan tekan tombolnya untuk mengatur kecerahannya. Kamu bisa membuka kunci iPhone dengan kode, wajah, dan suara. Ketuk wajahmu 3 kali dengan ponsel. Nggak gitu juga kali. Klik Accessibility dan pilih Voice Control. Lalu pilih Customize Commands. Klik Create New Command dan ketik frasa yang mau kamu pakai sebagai passcode. Kalau aku sih pakai sisi terang. Klik Run Custom Gesture lalu pilih lokasi passcode-mu. Tiap kali aku bilang sisi terang, kunci ponselku akan terbuka. Saat kamu mengetik di iMessage, coba deh pakai mode horizontal, lalu klik tombol di sudut kanan bawah di samping mikrofon. Ada icon cantik. Dengan fungsi ini, kamu bisa mengirim tulisan tanganmu ke temanmu. Agar musikmu terdengar lebih enak, pilih musik, EQ, dan pilih Late Night. Gak perlu lagi deh tuh headphone mahal dengan noise cancellation. Buat shortcut emailmu, biar ngetikmu lebih cepat. Masuk ke Settings, General, Keyboards, lalu pilih Text Replacement. Pilih tombol plus, lalu ketik emailmu atau frasa panjang lain yang sering kamu gunakan. Buat aja shortcut versimu sendiri. Misalnya, 2 tanda tanya. Selesai. iPhone terbaru dilengkapi dengan fitur yang bisa membantumu berpindah aplikasi secara cepat. Kamu lihat garis kecil di bagian bawah layar itu kan? Geser ke kiri atau ke kanan untuk mencari aplikasi yang kamu perlukan. Asik, nggak perlu lagi klik 2 kali atau masuk ke pusat pemberitahuan.
Kita memang sudah terbiasa dengan aplikasi chatting, tapi iMessage juga nggak kalah seru kok. Tekan tombol kirim untuk memoles pesanmu dengan efek keren. Di bagian bubble ada 4 fitur. Invisible Ink akan membuat pesanmu nggak kelihatan. Untuk memunculkannya, kamu perlu mengusapnya dulu. Geser ke kanan atau ke kiri untuk memanfaatkan efek ini. Dengan efek gentle, tulisan yang tadinya kecil bisa membesar. Sedangkan efek loud akan membuat tulisannya membesar, kemudian kembali ke ukuran normal. Efek slam sesuai namanya akan membuat tulisanmu kelihatan seperti membentur layar. Geser ke tombol efek screen untuk menikmati keseruan lain. Efek echo misalnya. Kalau kamu memakai efek ini, penerima pesanmu akan digempur dengan pesan yang sama di seisi layar. Untuk menjelajahi efek lain, geser ke kanan. Ada sorotan, balon, konfeti, cinta, laser, kembang api, bintang jatuh, dan perayaan. Dengan iMessage, kamu bisa menyematkan 9 pesan agar kontak yang paling sering digunakan berada di bagian atas daftar. Kamu bisa mention orang lain di dalam obrolan, kalau pesanmu ditujukan untuk orang tertentu saja. Kamu juga bisa memakainya untuk memfilter pengirim yang tidak dikenal. Bagian Notify Me di Message akan memberitahumu lewat pesan setiap kali namamu di-mention, meskipun obrolannya sudah kamu bisukan. Dengan trik ini, kamu bisa tetap mengikuti pesan penting tanpa harus memilah seabrek pesan yang nggak perlu kamu lihat. Ukuran font di iPhone bisa disesuaikan. Untuk memperbesar dan memperkecilnya, masuk ke Display dan Brightness di Settings. Lalu, klik ukuran teksnya. Baterai iPhone memang nggak begitu awet, tapi kalau soal kualitas foto, iPhone masih jadi jawaranya. Aktifkan grid di pengaturan kamera. Masuk ke General dan pilih kamera untuk mengaktifkan grid. Komposisi fotomu lebih yahut. Masalah yang paling sering kita hadapi sebagai pengguna ponsel pastinya kehabisan memori, ya kan? Padahal fotonya sudah dihapus, kok memorinya masih penuh aja? Masuk ke Settings, iPhone Storage, dan hapus foto yang perlu dihapus. Masih belum berhasil juga. Coba hapus di bagian penyimpanan. Kalau iPhone-mu terus-terusan mati saat cuaca di luar dingin, masuk ke Settings, Battery, lalu cek Battery Health. Kalau angkanya kurang dari 85%, sebaiknya segera ganti baterai. Masa hidup baterai bisa dioptimalkan kok. Batasi penggunaan widget. Pakai seperlunya aja dan jangan keseringan pakai widget yang memerlukan banyak data agar tetap up to date. Atau, kamu juga bisa mengaktifkan mode daya rendah dengan persentase tertentu. Masuk ke Automation, tekan tombol plus, lalu buat pengaturan automasi baru. Widget di iOS 14 bisa digabungkan loh. Tumpuk widget yang kamu perlukan seperti ikon aplikasi lain sebelum kamu menaruhnya di satu folder. Untuk melihat widget yang tertutup di bawahnya, geser ke atas. Voila, bisa hemat tempat dan waktu. Kalau koneksi data selulermu lemot, coba deh aktifkan mode pesawat. Tunggu selama 5-10 detik agar koneksi internetmu lebih ngebut. Kalau tadinya 3G, jaringanmu akan berubah jadi LTE. Selain itu, kalau kamu mengecas ponsel dengan mode pesawat, baterainya akan terisi 15% lebih cepat. Untuk meningkatkan kualitas video di iPhone, masuk ke Settings, Kamera, dan Formats. Pilih pengambilan kamera High Efficiency. Lalu, kembali ke menu, Record Video, dan pilih 1080 30 frame per second. Aplikasi Home telah dilengkapi dengan saran otomatis. Kamu bisa menyesuaikan warna layar ponselmu sepanjang hari. Fitur mantul lainnya adalah pengenalan wajah yang bisa mengenali wajah seseorang di balik pintu depan rumahmu. Tapi, kalau kamu menyimpan fotonya di ponsel sih, tekan tombol uppercase 2 kali agar tulisanmu berubah menjadi caps lock. Sejumlah huruf juga punya simbol tersembunyi. Tahan tombol di keyboard selama beberapa saat untuk memunculkannya. Dengan begini, kamu bisa mengetik tulisan unik menggunakan karakter khusus. Kalau pesan panjang lebar yang sudah kamu ketik tiba-tiba kehapus, goyangkan ponselmu. Fungsi undo typing akan segera aktif untuk membatalkan perintah ini. Virus di iPhone memang terbilang langka, tapi jangan main-main deh sama juice jacking. Kalau nggak mau datamu bocor, jangan pakai pengecas umum di bandara, kafe, kendaraan umum, atau di tempat umum lain. Meski begitu, adaptor jadul tetap aman kok. Juice jacking cuma menyerang ponsel yang pakai pengecas USB.